Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Tsumma qala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita sama-sama berkumpul di Daftar Muhajirin ini untuk sama-sama kita mempelajari ilmu agama. Alhamdulillah. Pelajaran kita selanjutnya yaitu dan wajib atas orang yang haji tamattu itu dengan 4 syarat. Contohnya kita menyembelih kambing seekor apabila dia mengerjakan haji tamattu berdahulu umrah daripada haji. Umrah dulunya hanya haji, haji tamattu. Jaminnya ada seekor kambing. Wacana semalam dan itu di tanah air, tapi tidak boleh, harus di tanah haram menyembelihnya. Kalau kita di sini boleh aja, tapi puasa di Makkah 7 hari, 7 hari di sini. Kamu yang menyembelih itu di tanah haram. Apa syaratnya? Yaitu 4 syarat. Yang pertama, bahwa bukan ia daripada orang yang hadir di Masjid Haram. Dan maksud orang yang hadir di Masjid Haram itu yaitu orang yang adalah kediamannya itu di dalam tempat yang kurang dari 2 langkah dari tanah haram. Nah kayak kita, jauh di Indonesia ke tanah haram 8.000 kilometer. Terima kasih tuh. Pesawat 10 jam. Kecepatan pesawat itu 800 kilo per jam. 10 jam. Nah jauh kita. Nah ini orang tanah haram yang mukim bagian di situ, yakni segala orang yang mustautin di dalam tempat ini, sama ada di dalam Makkah atau di luar Makkah, sama ada di dalam tanah haram atau di luar tanah haram, yaitu dinamakan orang itu hadir di dalam Masjid Haram. Jadi begadang di Makkah itu dianggap hadir di dalam Masjid Haram. Jadi namanya orang dulu karena bawa jalan ke Masjid Haram berarti sakit. Namanya mendorong para upahnya inyandu bersembahyang di hotel aja, termasuk aja Masjid Haram. Artinya pahalanya itu 600.000 sekali sembahyang itu masuk aja, walaupun ini di hotel aja banyak. Karena wujud sakit berarti sudah jalan. Para hadisnya ada hotelnya, dari hotel ke Masjid Haram pahalanya
mulai halaman masjid sunat ke masjidnya berjalan itu dan buyuran halaman masjid kayak gitu di halaman menuju ke langgar itu luas sebenarnya halamannya berpal-pal halaman masjid mulai pelataran masjid itu pasti berpal-pal kuyuh gratis apalagi mulai hotel berapa kilo. Nah di sini termasuk hajatan dalam Masjidil Haram, hadir di Masjidil Haram, walaupun di luar Masjidil Haram, tapi di dalam tanah haram. Yaitu dinamakan orang yang hadir itu di dalam Masjidil Haram. Adapun segala orang yang di luar daripada tempat ini, di luarnya karena kita jauh, maka yaitu bukan orang yang hadir di Masjidil Haram. Maka jika ia mengerjakan haji tamattu, maka wajib atasnya bayar namanya orang Arab yang ada bayarnya, katanya orang Arab berada di situ mustautin ini. Kalau kita berdahulu umrah maka wajib bayar karena dulu atau pernah pada haji. Yang pertama, yang kedua bahwa jatuh umrahnya itu tidak ada bulan haji. Bulan haji itu bulan apa? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah 10 itu namanya bulan haji. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kamunya di bulan Ramadan umrah setelah masuk bulan haji gitu. Jadi orang mau menantang haji mulai Syawal boleh dia berniat berumrah berihram haji. Tapi Syawal sebulan, Dzulqa'dah sebulan, 2 bulan, umrah lagi. Dzulhijjah bolehnya berniat haji. Nah, bulan haji itu adalah bulan Syawal yang Dzulhijjah. Ketiga, bahwa tiada ia kembali kepada miqat haji yang diliwatinya itu atau miqat yang sama jauhnya dari dengan miqat yang dilaluinya itu. Boleh jadinya ada bayarnya tapi keluar dulu. Inya semalam mampir miqat artinya nikah tuh kalau pakainya berpakaian berniat ihram tuh namanya nikah. Ini berbaju putih, nah di tempat situnya namanya nikah. Begitu aja kesannya di mampir nikahnya di Jeddah, ke Jeddah dulunya mampir nikahnya, mampir niat hajinya di Jeddah aja. Niat hajinya lalu masuk apa langsung ada pada bayar kembali ke miqatnya yang dilaluinya. Kapan? Bahwa adalah hajinya dan umrahnya itu daripada orang yang satu. Bahwa adalah hajinya dan umrahnya itu daripada orang yang satu. Maka apabila diperolehi orang haji tamattu itu akan segala syarat ini, maka lazim maka dia itu membayar dam, yaitu satu gentang, satu kambing biri-biri yang memadai akan kurban itu, yaitu yang umurnya 1 tahun masuk kepada 2 tahun. Bayarkan.
haji namanya dari apa anaknya tolak haji bayar bujur-bujur kan yang kita bayar dan haji dan kita tolak haji berapa atau kambing kambing betul umurnya 2 tahun masuk kepada 3 tahun kambing biasa maka jika tiada puasa ia menyembelih daun itu maka puasa ia 10 hari. Yang ini dikelola oleh pemerintah Saudi 700 rial ya 700 kawin 725 rial kali 5.000 menyaman 7 kali 5 berapa 3.500.000 apa aja lah mana boleh jadi nanti sana mau puasa aja boleh puasa 10 hari 10 hari puasa yang 3 hari dipuasakan di dalam haji di bulan daripada hari nahar yaitu dahulu daripada hari raya haji sama ada berturut-turut atau bercerai-cerai di Makkah awas 26 hari nah puasa 3 hari di Makkah karena di sini 7 hari ada bayarnya ada menyembelih kambing ada orang kambing di sana 3 juta setengah 750 rial namanya belanja di sini kandang Maroko boleh aja 3 hari ya puasa di sana 3 hari puasa 26 hari boleh makan 3 hari puasa boleh dibayar zakat bahkan hari besok puasa 2 hari puasa bulan 2 hari bulan puasa lagi awal punya puasa kamu hendak bayar dia maka kaifiyat puasanya itu yaitu bahwa hendaklah ia lebih dahulu berihram dengan haji kemudian dinyatakan puasa tiap-tiap malam daripada yang 3 hari ini yaitu 3 hari itu dinyatakannya waktunya berhaji itu akhirnya berpuasa aja ada bayar dan membeli kamu puasa aja dan sengaja dan sunat dipuasakan yang 3 hari itu dahulu daripada Arafah sebelum haji dibayari dahulu boleh ya namunnya inya datangnya itu song-song namunnya inya seminggu lagi ke Arafah seminggu lagi ke Arafah terakhir benar itu ibadah Arafah yang sunat yang 3 hari itu dahulu daripada Arafah karena sunat pada hari Arafah itu berbuka ada boleh artinya sunat pada puasa di hari Arafah ada kita di sini disunatkan puasa Arafah dan hendaklah dipuasakan akan yang 7 hari yang tinggal itu pada ketika ia pulang ke negerinya dan jika tiada dikerjakannya puasa yang 3 hari itu di dalam haji hingga sampai ia ke negerinya maka hendaklah ia dipuasakannya 10 hari itu di dalam negerinya itu sama ada ia berturut-turut atau bercerai-cerai nah boleh aja sekalinya di sana ada puasa di sini aja tuh 10 hari nah ada beda bacanya
Nah, kada bayar dam nih. Dan jika tiada kita berikan, dan jika dia dikerjakan puasa yang 3 hari itu di dalam haji hingga sampai ia ke negerinya, maka hendaknya yang puasakan 10 hari itu di dalam negerinya, itu sama dia berturut-turut atau bercerai-cerai. Nah, boleh aja aku jadi puasa di Indonesia aja, puasa di Sahabat Saleh, puasa hari Arab, hari Asyura Saleh, 2 hari dah puasa. Nah, jangan di Indonesia aja. Nah, atau bercerai-cerai. Demikianlah kata Imam Ghazali rahimahullah taala, bersalahan dengan yang di dalam matan minhaj dan lainnya. Nah, jadi kalau jemaah haji ada berbeda puasanya kita telah boleh ke sini. Nah, ada sempatnya puasa di Mekah 3 hari, puasa di Indonesia aja 3 hari, 10 hari. Nah, 3 juta setengah, 3 juta setengah. Itu udah terus yang ya. Dan haji yang terlebih afdal